Halo, selamat datang. Hari ini kita nggak cuma mau ngomongin soal resep atau makanan enak, tapi kita mau bongkar sebuah cerita. Ya, cerita di balik setiap suapan kuliner khas Gorontalo. Pernah nggak sih kepikiran dari mana sebetulnya sebuah rasa itu datang? Ini pertanyaan yang lebih dalam loh, bukan cuma sekedar daftar bahan masakan. Nah, kalau buat kuliner Gorontalo, jawabannya jelas. Semuanya berawal dari laut. Lautan itu bukan cuma ngasih ikan, tapi juga membentuk sejarah, budaya, dan tentu aja rasa yang ada di piring mereka sampai sekarang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Gimana sih bisa lokasi Gorontalo yang strategis banget diapit Laut Sulawesi dan Teluk Tom ini? Seolah-olah udah nentuin takdir rasa masakan mereka jadi seunik dan sekaya ini. Jadi, ngomongin geografi itu bukan cuma soal lihat peta ya. Bayangin aja posisi Gorontalo di jalur pelayaran zaman dulu, itu bikin lautnya super kaya. Dan yang lebih penting, ini bikin Gorontalo jadi semacam melting pot, tempat bertemunya banyak budaya, yang pastinya ninggalin jejak rasa di dapur mereka. Sekarang kita kenalan lebih dekat sama identitas unik makanan Gorontalo. Ini perpaduan yang seru banget antara tradisi lokal dengan sentuhan-sentuhan dari luar. Nah, lihat deh, dari sini kita bisa intip DNA rasanya. 40% itu didominasi seafood, jelas banget. Terus 30%-nya itu dari cabai lokal yang pedesnya tuh khas, pedes yang seger gitu. Sisanya diisi rempah-rempah ikonik dan ini yang menarik, ada 10% jejak rasa dari pendatang, kayak Arab, Tionghoa, dan bahkan Belanda. Oke, kita cicipi beberapa jagoannya. Pertama, binte biluhuta atau milu siram. Coba bayangin, sup jagung yang manis ketemu gurihnya kelapa parut dan udang, terus dikasih sentuhan pedes yang nendang. Wah, ini Gorontalo banget dalam satu mangkuk. Lanjut, ada ayam iloni. Lupain deh ayam bakar yang gitu-gitu aja. Ayam ini tuh direndam atau lebih tepatnya dimandiin, pakai santan kental dan bumbu rempah yang medok baru dipanggang pelan-pelan. Hasilnya super empuk dan aromanya itu loh kemana-mana. Terus ada sate balanga. Ini bukti betapa uniknya cara masak orang Gorontalo. Dagingnya nggak ditusuk, tapi langsung dimasak di wajan dari tanah liat bareng bumbunya. Ini bikin tiap potong daging, mau itu tuna atau sapi, jadi empuk banget dan bumbunya meresap sempurna. Terakhir, sang jiwa masakan Gorontalo, sagela. Ini adalah ikan roa yang diasap terus ditumbuk halus. Biasanya dipakai jadi bumbu atau sambal. Dan ini yang ngasih aroma smoky dan rasa gurih yang, wah, nggak ada duanya. Bikin semua masakan jadi naik kelas. Oke, dari dapur lokal yang luar biasa ini, gimana ceritanya masakan Gorontalo bisa sampai dapat sorotan panggung dunia? Yuk kita lihat. Ternyata pintunya dibuka oleh sebuah buku keren, Trailing the Taste of Gorontalo. Buku yang digagas oleh Ibu Amanda Katiliniode, ini bukan sekedar buku resep biasa, tapi lebih kayak dokumenter perjalanan rasa, lengkap sama cerita, foto-foto indah, dan testimoni dari banyak ahli kuliner. Nah, catat tahun ini baik-baik, tahun 2016. Karena di tahun inilah momen bersejarah itu terjadi, sebuah titik balik buat kuliner Gorontalo. Di tahun itu, buku ini dapat penghargaan tertinggi Best in the World di ajang super bergengsi Gourmand World Cookbook Awards di Tiongkok. Kemenangan ini resmi menempatkan Gorontalo di peta kuliner dunia. Sebuah pengakuan yang luar biasa banget. Tapi, untuk benar-benar ngerasain jiwa dari masakan Gorontalo, kita perlu lihat lebih dekat satu hidangan yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Namanya Dinioho. Ini adalah bubur tradisional yang bahannya cuma 3, sagu, gula aren lokal yang disebut pahangga, dan kelapa muda. 3 bahan simpel yang kalau digabungin jadi sesuatu yang sangat istimewa. Cara bikinnya itu kelihatan gampang, tapi penuh perasaan. Jadi air kelapa muda, serutan kelapanya, dan gula aren semua dimasak bareng dari awal. Begitu mendidih, bola-bola sagu dimasukin. Nah, kuncinya di sini. Harus diaduk terus tanpa henti, sampai semuanya menyatu, kental, dan matang sempurna. Dan disinilah keunikannya. Kalau di banyak hidangan sagu lain, kelapa itu cuma jadi taburan di akhir, di Dinioho, kelapa muda justru jadi pemain utama yang ikut direbus dari awal. Proses inilah yang bikin rasa gurih dan manisnya itu kawin sempurna, meresap ke dalam setiap butir sagu. Jadi, poin pentingnya adalah, Dinioho ini lebih dari sekedar resep. Ini adalah wujud nyata dari sebuah filosofi hidup masyarakat Gorontalo yang mereka sebut Mohuyula. Muhuyulo itu artinya kerja bareng, gotong royong, dan berbagi.
Jadi secara tradisi, di Nyoho itu dibuatnya rame-rame. Ada yang bawa sagu, ada yang bawa kelapa, terus masak bareng. Nanti kalau sudah matang, buburnya dibagi-bagiin ke tetangga. Jadi nilai kebersamaannya itu sama pentingnya sama rasanya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Di Nyoho adalah cerita tentang kebersamaan dan geografi Gorontalo. Sekarang coba deh pikirin, makanan apa ya yang bisa menceritakan kisah tentang komunitas kalian?